Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai i'rab bagian isim mansubun. Nah, untuk isim mansub di sini kita fokus dahulu ke isim mufrad. Nah, dengan tandanya adalah al-fathah. Jadi untuk isim mansub bagian ini kita khususkan dengan tandanya adalah al-fathah. Nah, kedudukannya yang kita fokuskan adalah kedudukan sebagai maf'ul. Tapi bukan maf'ulun bih, yaitu maf'ul mutlaq. Nah, kita fokuskan di maf'ul mutlaq dahulu. Oke, jadi apa sih sebetulnya maf'ul mutlaq itu? Jadi ada beberapa definisi. Definisi yang pertama, maf'ul mutlaq itu sebetulnya berasal dari lafaz fi'il. Jadi kalau kita punya kata doroba, maf'ul mutlaknya itu kita bentuk dari kata doroba menjadi dorban. Nah, seperti ini. Yang kedua, ada yang mendefinisikan maf'ul mutlak itu merupakan isim mansub dari lafaz fi'il juga, yang biasanya disebutkan bersama fi'il untuk bentuknya sebagai penegasan. Ada yang bentuknya sebagai penjelas sifat atau penjelas bilangan, tapi ada juga yang bentuknya sebagai untuk penegasan, bisa juga sebagai penjelasan jenis atau jumlah perbuatannya. Nah, kita ambil contoh misalkan, aku memukul dengan pukulan yang keras. Kita punya kata, adribuka, aku memukulmu, adribuka, dorban. Nah, kedudukan dorban di sini bukan sebagai maf'ul bih, tapi dia sebagai maf'ul mutlaq. Dorban syadidan. Nah, jadi syadidan. Adribuka dorban syadidan. Aku memukulmu dorban dengan pukulan syadidan yang keras. Nah, ada macam-macam maf'ul mutlaq. Ada maf'ul mutlaq lafzi, tapi ada juga maf'ul mutlaq maknawi. Nah, untuk yang lafzi dan maknawi kita tidak terlalu bahas, kita fokusnya ke bagian i'rabnya saja. Jadi yang pertama misalkan kita punya kata dhahabtu. Nah, dhahabtu ila suq. Misalkan kita pergi ke pasar, ila suq dhahban. Nah, dhahabtu ini kan merupakan kata kerja. Kata kerja yang bermakna lampau atau fi'il madhi. Dhahabtu ila suqi, pergi ke pasar, dhahban. Ini menunjukkan bahwa penegasan. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara bahasa Indonesia, dhahabtu ila suqi dhahban, artinya aku benar-benar pergi ke pasar. Sekali lagi, dhahabtu ila suqi dhahban, aku telah benar-benar pergi ke pasar. Jadi dhahban di sini menunjukkan bentuk penguatan. Jadi penguatan dari kata dhahabtu. Jadi benar-benar telah pergi. Atau misalkan contoh yang lain kita punya qa'adtu, aku telah duduk, qa'adtu qu'udan. Nah, ini merupakan maf'ul mutlaq. Jadi aku benar-benar telah duduk. Qa'adtu kan aku telah duduk. Tapi ini dikuatkan dengan kata qu'udan. Artinya qa'adtu qu'udan bermakna aku benar-benar telah duduk. Nah, itu mengenai maf'ul mutlaq. Nah, untuk i'rabnya berarti kita ambil misalkan contoh kata dhahban. Dhahban itu merupakan maf'ul mutlaq. Kita ulangi, dhahban merupakan maf'ul mutlaq. Nah, jadi kata dhahban merupakan maf'ul mutlaq. Ini kedudukannya. Yang kedua, keadaannya dia mansub.
mansub. Kemudian ketiga alamatnya wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathata. Al-fathata al-zahirah. Ala akhirih. Nah, kalau kita mau tambah di sini, tambahnya li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti itu. Sama untuk kata qu'udan. Qu'udan maf'ul mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Li'annahu ismul mufrad. Jadi di sini kedudukannya bukan sebagai maf'ulun bih. Nah, gunanya dhahban dan qu'udan di sini ini sebagai penguat. Nah, ada juga untuk sedikit mungkin penjelasan mengenai maf'ul mutlak, itu gunanya ini tadi untuk penguat ya. Penggunaan maf'ul mutlak. Yang kedua, ini sekaligus mungkin ini bentuknya maf'ul mutlak itu untuk menjelaskan jenis. Menjelaskan jenisnya. Misalkan kita ambil contoh apa misalkan? Oh, masyaitu aku telah berjalan masyan. Nah, jadi ini menjelaskan jenisnya. Jadi berjalannya bagaimana? Aku masyaitu masyan but'an. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa aku telah berjalan pelan-pelan. Nah, ini kan menjelaskan jenisnya. Jadi jalannya gimana sih? Oh, jalannya pelan-pelan. Masyaitu masyan but'an. Aku telah berjalan pelan-pelan. Atau misalkan kita bisa contohnya misalkan aku sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Ijtahadtu fid dirasati ijtihadan syadidan. Nah, itu menunjukkan menjelaskan jenisnya. Atau bisa juga qara'tul Qur'an qira'atan sari'an. Atau qara'tul kitabah qira'atan sari'an. Aku membaca buku dengan cepat. Jadi menjelaskan jenisnya bahwa dilakukan secara cepat. Yang selanjutnya untuk i'rabnya but'an masyan ya. Untuk i'rabnya ini merupakan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nah, sama i'rabnya. Maf'ul mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, yang selanjutnya bisa juga untuk maf'ul mutlaq itu menjelaskan jumlah. Menjelaskan jumlah. Contohnya misalkan kita pakai kata dorobda. Dorobtu. Aku telah memukul. Dorobtu kalban misalkan. Atau al-kalba biar kita bisa bedakan. Dorobtul kalba. Aku telah memukul anjing itu dorbatan wahidatan. Nah, dorban wahidatan. Dorbatan, kemudian wahidatan. Nah, di sini menunjukkan kata wahidatan. Dorobtul kalba dorbatan wahidatan. Nah, ini menunjukkan bahwa aku telah memukul anjing sekali pukulan. Jadi menunjukkan bahwa saya telah memukul anjing tersebut hanya satu kali pukulan. Nah, ini menunjukkan jumlah. Nah, teman-teman untuk i'rabnya sama. Dorbatan berarti maf'ul mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-dhahira ala akhirih. Li'annahu ismul mufrad. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita berjumpa di video selanjutnya masih berkaitan dengan isim mansub. Dan alamatnya adalah al-fathah al-dhahirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.